sobat guru semua, welcome to my channel. Di video ini kita bakal membahas tentang tips dan trik lulus ujian pengetahuan UKM PPG ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel aku. Selanjutnya kita langsung aja ya. Jadi sebelum aku bagikan trik, aku bakal bagikan tips-tips yang aku gunakan ketika aku mengikuti ujian pengetahuan UKM PPG. Jadi yang pertama yang selalu aku sarankan kepada teman-teman yaitu harus menguasai materi. Jadi kuncinya kalau kalian mau lulus ya otomatis kalian harus menguasai materi, mulai dari teori belajarnya dan lain sebagainya, karena nanti kan modulnya itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu modul pedagogik atau yang berhubungan dengan keguruan ya, kemudian ada modul profesional. Jadi modul profesionalnya itu kalau seperti aku guru kelas ya, guru kelas itu berarti ada matematika sesuai dengan matematika, bahasa Indonesia, PPKN sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang telah aku pelajari dan akan aku ajarkan di sekolah, itu profesionalnya. Tapi kalau pedagogiknya ya teori belajar dan cara-cara mengajar, pemilihan media, cara pemilihan metode, itu semua ada di modul-modul pedagogik. Nah, jadi kalian harus menguasai 2 materi itu. Meskipun aku kadang-kadang berpikir yang paling aku nggak kuasai itu ya kadang modul pedagogik banyak hafalan ya, tapi aku sebenarnya agak lemah di matematika, jadi aku lebih giat belajar lagi di bagian matematika supaya aku bisa kuasai. Tapi bagi kalian yang nggak terlalu menguasai matematika ya don't worry, karena kalian masih bisa belajar juga. Karena kalau menurut aku di UP sendiri atau ujian pengetahuan, soal yang mengenai matematika itu kayak dari sekitar 90 nomor mungkin hanya 10 nomor gitu ya. Jadi kalau kalian bisa menguasai materi setengahnya aja dan kalian bisa memaksimalkan itu, insya Allah kalian bisa lulus. Yang kedua, setelah menguasai materi, yang harus banget kalian cari adalah kisi-kisi soal. Kenapa? Karena kisi-kisi soal ini, terutama yang misalnya sekarang mau mengikuti PPG 2020 kan, kalian bisa cari kisi-kisi soal UP atau ujian pengetahuan untuk PPG 2020. Tapi kalau misalnya tahun ini belum ada ya, jadi boleh aja nyarinya yang PPG 2019 gitu. Ya biar sebagai referensi aja, boleh juga nyari di tahun-tahun yang sebelum 2019, 2018, 2017 sebagai referensi. Karena itu sebenarnya hampir sama-sama aja sih soalnya, tipe-tipe soalnya maksudnya ya. Selanjutnya, yang nomor 3, tadi kan udah nyari kisi-kisi soal gitu ya. Jadi harusnya ada yang namanya bank-bank soal untuk pengembangan dari kisi-kisi soal itu. Jadi boleh kalian mencari bank-bank soal dari tahun-tahun sebelumnya, 2019, 2018, 2017 ya. Kemudian satu lagi, di daring nanti ada itu kayak sejenis tes kayak pra UP. Nah, itu kalau bisa kalian jangan sampai teledor nggak buka ya, itu coba dibuka banget karena di situ ternyata banyak banget yang muncul soalnya pada saat UP. Nanti aku kasih tahu kalau misalnya udah ada mulai PPG Sepada ya atau daring ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian udah punya bank soal ini kalian bisa dapatkan di mana? Kalau kalian misalnya nggak dapet, kalian boleh WA aku di sini atau DM ya di Instagram aku. Ya minta soal atau mungkin komen di bawah aja, seperti itu. Ya pasti aku kasih deh. Selanjutnya, setelah kalian punya bank-bank soal, udah punya kisi-kisi ya, yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mendiskusikan soal-soal ini dengan teman-teman. Makanya kalian harus memiliki kelompok-kelompok kecil supaya dapat berdiskusi mengenai soal-soal ya. Jadi ini tips keempatnya, yaitu berdiskusi kelompok ya. Pokoknya kalau kalian PPG jangan berharap kalian tinggal sendiri aja di rumah. Kalau bisa kalian tuh
punya teman dekat ya, atau punya kelompok-kelompok yang terdiri dari berbagai macam orang yang agak pandai di berbagai macam bidang, supaya kalian itu bisa berdiskusi dan tukar pikiran seperti itu. Misalnya kayak aku lemah di matematika ya, aku nyari teman yang berkelompok dengan aku yang mungkin agak pintar gitu atau pandai di matematika, supaya aku bisa belajar dari dia seperti itu. Apalagi kalau kalian ikut PPG dalam jabatan ya, itu kan maraton ya, mulai dari workshop, ada PPL-nya, jadi nggak ada waktu untuk betul-betul mendalami soal-soal UP tersebut. Jadi selalu berkelompok dengan teman ini banyak sekali deh fungsinya, yakin dan percaya. Selanjutnya, ini tips yang terakhir dan yang paling penting banget adalah harus rajin-rajin latihan soal. Ya, pokoknya kalau ada bang soal itu mulai dari tahun 2017 aku terus belajar, mulai dari yang masih UTN tahun 2016, 17, pokoknya 18 gitu. Aku dapatnya sekitar 15.000 soal atau pokoknya banyak banget ya, dan aku tuh pelajari semua. Kemudian aku tuh juga latihan soal ya. Nah, tadi ini ya, hubungi kalau mau tahu soal-soalnya. Seperti itu. Aku latihan soal tapi dengan beberapa trik-trik ya. Jadi setelah tips, aku bakal kasih juga ini trik-trik untuk latihan soal UP di rumah. Check this out. Jadi kalau aku latihan itu, yang pertama yang selalu aku lakukan adalah latihan soal secara terus-menerus dan mengembangkan soal-soal tersebut. Jadi itu kayak gimana sih maksudnya mengembangkan soal-soal? Jadi kalau kalian misalkan di soal tersebut misalkan hanya membahas tentang konduksi misalnya ya. Nah, setelah itu di pilihan-pilihannya tuh ada konveksi atau apa ya dan seterusnya. Kalian harus kembangin juga, jangan cuma konduksi aja yang dipelajari. Kan bisa jadi ketika UP itu yang muncul di soal UP itu yang muncul bukan konduksi malah konveksi, atau mungkin distalasi atau apalah ya, pokoknya selain dari konveksi tadi. Makanya kalian harus hati-hati, jangan terjebak di satu model soal aja, tapi harus dikembangkan dan dikembangkan. Oke? Yang kedua, dan ini sebenarnya penting juga ya, kalau kalian menghadapi soal yang analisisnya panjang, kayak gini aku kasih contohnya ya. Ini kan, coba lihat ya, pilihan-pilihan soalnya itu hampir mirip semua, yang seperti ini. Ini ada triknya ya, triknya kalau kalian, ini ada aku disampaikan sama pihak universitas aku waktu aku PPG, itu ada namanya triknya, yaitu metode kata kunci. Jadi selalu pelajari soal yang beranalisis ini, coba dilihat apa kata kuncinya. Tapi tetap kalian kan, yang penting kalian harus mengembangkan dulu soal-soalnya ya. Dilihat kata kuncinya apa ya. Oh, kata kuncinya dari soal ini misalnya kerjasama. Coba kalian lihat di pilihannya ada tidak yang mengatakan kerjasama. Oh, ini makanya kalian harus sering melihat model-model soal. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang metode kata kunci ini, nanti aku bikinkan video sendiri. Oke? Yang ketiga, setelah kalian udah bisa mengembangkan soal, terus kalian udah tahu cara menganalisis soal dengan menggunakan kata kunci, yang ketiga kalian tes menggunakan waktu ya. Jadi kalian mulai ngerjain soal tapi pakai waktu. Kalau yang susah mungkin 1 menit. Kalau yang ini, kalau yang agak mudah mungkin 0,5 menit seperti itu. Jadi kita ada target gitu ya, biar kita nggak kehabisan waktu pas ngerjain soal UP yang sebenarnya di tahun 2020 misalnya. Terus yang keempat, ini kalau 3 trik ini juga berlaku di aku. Pada nyatanya 3 trik ini aku udah terapkan, tapi pada saat ujian itu benar-benar ada yang benar-benar aku nggak tahu, maka kita harus menggunakan rencana B, yaitu kita itu harus pintar nebak-nebak ya. Terutama kalau aku sih, terutama matematika, fisika, yang hitungan itu aku kan nggak kuasain. Jadi aku tuh kayak membuat apa ya, cara pendek sendiri gitu loh buat aku ya, atau membuat rumus kalian sendiri ya, supaya kalian bisa ngerjain. Dan kalian harus pintar nebak-nebak, karena pada kenyataannya ya, semua matematika, dalam bentuk matematika itu yang ada di pilihan ganda itu sebenarnya itu bisa ditebak gitu.
Jadi kita tuh harus ini kira-kira apa. Nah, makanya kalau seperti itu kan kita harus nguasain rumus-rumus dasarnya dulu kan. Tapi seperti dari aku bilang, karena dia tuh kayak 10 nomor atau berapa ya, kalian maksimalkan yang kira-kira yang bisa kalian kuasain aja. Yang lain ya terpaksa nebak-nebak kan. Seperti itu. Jadi itu saja sih mungkin trik-trik yang bisa aku tips dan trik ya yang bisa aku sampaikan supaya kalian semua bisa lulus UP, dan yang belum lulus aku mudah-mudahan setelah mengikuti trik-trik dan tips-tips aku bisa lulus, dan yang udah lulus aku ucapin selamat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan corona ini cepat berlalu supaya cepat-cepat bisa melaksanakan PPG ini. Ya. Oke, kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu kalau aku upload video. See you on my next video. Bye.